Hi friends, good morning. Today I want to give a material of simple present tense. I know dalam kita belajar bahasa Inggris, belajar tenses, simple present tense will be the first lesson you will study. So, what is simple present tense? I can explain to you the first the definition, second the verb, the function, after that the form, and we can make a question. Okay, this is simple present tense. So, what is simple present? Like the aim, simple present. Simple artinya sederhana, dan present artinya saat ini. Ini waktu, menandakan waktu. Jadi kita bisa artikan simple present tense adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita lakukan saat ini. So, what is the function of simple present? There are two functions of simple present. The first, general truth, and the second, habitual truth. What is general truth? General truth itu tentang kenyataan-kenyataan yang telah terjadi yang memang benar-benar gitu lah. Yang pertama, misalkan contohnya 1 minggu ada 7 hari, 1 tahun ada 12 bulan, seperti itu. Yang melahirkan adalah wanita, itu adalah sebuah kenyataan. Habitual truth. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi, habitual truth ini menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Contohnya, anak sekolah pergi ke sekolah setiap pagi. Itu adalah kebiasaan anak sekolah. Orang Kristen pergi ke gereja setiap minggu. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, seperti itu yang ada di function of simple present tense. Baik, kita kembali ke form. The second is form of simple present tense. The first, pattern of positive. Subject plus verb 1, s or es plus object. Jadi, di simple present tense ini kita menggunakan verb 1. Kita tidak menggunakan verb 2 dan verb 3 karena verb 2 kita akan menggunakannya di past tense dan verb 3 kita menggunakannya di past tenses lain, dan bisa juga kita gunakan di passive voice. Nah, Kak, kenapa pakai S atau IS? Katanya kan, jadi S atau IS ini hanya digunakan oleh orang ketiga tunggal, she, he, dan it. Nah, teman-teman, sebelum itu harus mengetahui dulu, apa itu subject. Ada berapa subjek? Ada 8. I, you, she, he, it, we, you, they. Nah, orang ketiga tunggalnya adalah she, he, dan it. Setelah itu, kita masuk ke example-nya. She plays a doll in the yard. She di sini adalah orang ketiga tunggal. Play adalah verb 1, dan karena dia orang ketiga tunggal, kita menambah s di belakangnya. A doll in the yard itu sebagai objek. Nah, the pattern of negative. Subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. So, I make a negative example from this, and she doesn't play a doll in the yard. Nah, di sini dia kan orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu negatifnya memakai does. Nah, orang yang kita ada 8 subjek, I, you, we, they itu memakai do. Oke, di negatifnya. Nah, kita masukkan lagi ke pattern of interrogative. Do or does. Nah, tadi udah aku bilang kalau do itu dipakai I, you, we, dan they. Nah, does ini dipakai oleh orang ketiga tunggal. Does she play a doll in the yard? She di sini adalah subjek dari sini. Play a doll in the yard itu adalah objek. Nah, kita lanjut ke Kak, S sama IS itu dipakai untuk kata apa aja ya, Kak? Kan ada pertanyaan gitu kan. Nah, kita masukkan lagi S dan
es itu hanya dipakai oleh orang ketiga tunggal, she, he, dan it, dan hanya boleh dipakai di kalimat positif. Setelah itu kita masukkan s dan es itu dipakai dengan akhiran ss, sh, ch, x, dan o. Nah, ada juga nih yang memakai es ini dia dengan berakhiran konsonan and vowel. Misalkannya seperti ini. Kalau dia akhirannya y, tapi sebelum y itu konsonan, huruf konsonan, kita mengubah y menjadi i dan kita tambahi es. Kakak ulangi sekali lagi. Kalau dia akhiran kata kerjanya y, tapi sebelum huruf y itu adalah huruf konsonan, maka y itu kita ubah menjadi i dan kita tambahi es. Tapi kalau dia tetap y akhirannya, tapi vokal, dia tetap vokal, kita hanya cukup tambahi es, tidak perlu mengubahnya. Oke, kakak kasih contoh. SS. Nah, kakak kasih beberapa kata yang berakhiran dengan SS. Yang pertama, kiss. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi kisses. Kisses. Nah, miss. Miss juga kita bisa mengubahnya menjadi misses. Oke. Nah, ini yang berakhiran SH. Wash. Kita bisa menambahi ES. Washes. Washes. Oke, washes. Baru CH. Watch. Kita bisa menambahi ES menjadi watches. Nah, X itu ada fix dan mix. Kita menambahi ES juga. Fixes, fixes, and mixes. After that, O. Go. Nah, kita tambahi ES jadi goes. Oke. Ini tadi yang kakak bilang. Kalau dia berakhiran Y, tapi di belakang huruf Y itu huruf konsonan, kita mengubahnya menjadi I dan tambahi ES. Menjadi seperti ini. Seperti ini. Kita mengubahnya menjadi I dan tambahi ES. Tapi berbeda dengan ini. Kalau dia vokal di belakangnya, kita tetap Y, tapi kita tetap menambahi ES. Tidak perlu diubah menjadi I. Oke, seperti ini. Itu yang terjadi di akhiran ini, dan kita memakainya di dalam simple present tense. Oke. Kita akan masuk ke dalam contoh. What a life, 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 what a life.